Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Hikmatul Elia di video pembelajaran IPS. Nah, anak-anakku kelas 7, kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 3 tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Baiklah, kita simak peta konsepnya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Kali ini kita akan melanjutkan tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga pasar. Yang pertama, kita akan membahas tentang permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada beberapa tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, ketika kita mempelajari permintaan, posisikan diri kita sebagai pembeli agar dapat lebih mudah memahaminya. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama adalah harga barang. Jika harga barang naik, jumlah barang yang diminta berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Faktor yang kedua, pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata masyarakat meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Sebaliknya, jika pendapatan rata-rata masyarakat menurun, maka jumlah barang yang diminta akan ikut turun. Faktor yang ketiga, selera masyarakat. Jika seseorang menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka akan tetap dibeli. Begitupun sebaliknya. Faktor selanjutnya, kualitas barang. Jika barang bagus, maka permintaan tinggi. Selanjutnya, harga barang lain. Misalnya, kopi dan teh. Jika harga kopi lebih mahal, maka masyarakat akan lebih membeli teh karena lebih murah. Faktor yang terakhir yakni jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula permintaan dan pembeliannya. Selanjutnya, kita akan membahas kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah permintaan barang dan jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Nah, bisa dilihat di sini harga dan permintaan terhadap wortel misalnya. Harga per kilogram dan jumlah barang yang diminta. Pada tabel tersebut bisa kita amati sesuai hukum permintaan, ketika harga turun, maka jumlah harga yang diminta, jumlah barang yang diminta naik. Sebaliknya, jika jumlah harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Di situ ketika harga 15.000, jumlah yang diminta barangnya sebanyak 10 kg. Nah, ketika harga turun menjadi 12.500, jumlah barang yang diminta semakin naik menjadi 20 kg. Ketika harga turun lagi 10.000, barang yang diminta sebanyak 30 kg, ketika 7.500 40 kg, dan ketika 5.000 50 kg. Nah, dari data tersebut kita bisa gambarkan kurva permintaannya. Garis vertikal tersebut menggambarkan harga dan garis yang horizontal menggambarkan jumlah barang yang diminta.
Nah, dari situ bisa kita tarik garis permintaan, yakni dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, seperti itu. Yang kedua, kita bahas penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, kalau dalam permintaan kita sebagai pembeli, dalam penawaran kita posisikan diri sebagai penjual. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, antara lain biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi menentukan harga barang. Jika biaya produksi tinggi, produsen akan mengurangi jumlah produksi. Jadi, barang yang ditawarkan akan menurun. Faktor selanjutnya, teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, berpengaruh pada jumlah dan kualitas barang. Jika barang banyak, penawaran akan banyak. Selanjutnya, harapan mendapat laba. Dengan berharap keuntungan banyak, maka produsen akan meningkatkan hasil produksinya serta memperluas usahanya. Faktor selanjutnya adalah faktor-faktor non-ekonomi, seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut turun. Jadi, di sini antara harga dan penawaran berbanding lurus. Ini adalah tabel harga dan penawaran. Bisa dilihat di situ, ketika harga 500, jumlah penawaran roti coklat 0. Ketika harga naik 1000, roti penawarannya 2. Ketika harga naik lagi 1500, penawaran roti 4. Ketika 2000 menjadi 6, 2500 menjadi 8, dan ketika 3000 menjadi 10. Nah, dari tabel tersebut kita bisa gambarkan kurva penawarannya. Nah, ini bisa kalian lihat di sampingnya. Garis pada kurva penawaran ini bisa ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Begitu ya. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang ketiga, yakni tentang pasar. Di sini ada gambar pasar tradisional dengan pasar modern. Coba kalian bedakan antara pasar tradisional dengan pasar modern. Apa sih perbedaan antara kedua pasar tersebut? Apa kira-kira? Oke, di situ bisa kita lihat dari segi harga. Misal, kalau pasar tradisional, kita bisa tawar-menawar harga. Tapi kalau pasar modern tidak bisa, karena harga sudah terpasang. Sedangkan untuk lingkungannya, kalau pasar modern lebih bersih, wangi, ber-AC. Sedangkan pasar tradisional sebaliknya ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan, pasar adalah tempat bertempunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Ada unsur penting yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu pasar. Yang pertama, adanya barang yang diperjualbelikan, walaupun hanya berupa sampel atau contoh. Adanya penjual dan pembeli, walau tidak bertemu langsung. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adanya media komunikasi.
Selanjutnya adalah jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar menurut wujudnya dibedakan menjadi dua. Ada pasar konkret sama pasar abstrak. Pasar konkret atau pasar nyata, biasanya pada pasar ini unsur-unsur pasar ada semua di situ, bisa kita lihat secara nyata. Sedangkan kalau pada abstrak, kebalikan dari pasar konkret, biasanya transaksi dilakukan lewat alat komunikasi. Seperti contohnya adalah pasar online. Yang kedua, pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Ada pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Misalnya saja pasar buah-buahan, supermarket, atau mall. Sedangkan pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Misalnya pasar tenaga kerja atau pasar modal. Yang ketiga, pasar menurut luas jaringan distribusinya. Yang pertama ada pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya seperti pasar Klewer di Solo atau pasar Bringharjo di Yogyakarta yang menjual hasil dari batik setempat. Selanjutnya pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Penjual dan pembeli dari berbagai daerah di wilayah negara tersebut. Selanjutnya pasar regional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara. Biasanya contohnya negara-negara di kawasan ASEAN. Selanjutnya pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Kaitannya dengan ekspor impor nanti. Selanjutnya, pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, serta pasar tahunan. Selanjutnya, menurut organisasi atau strukturnya, ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Jadi di situ barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh dari pasar ini adalah pasar sayur-sayuran, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Selanjutnya pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Materi yang terakhir yakni harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Sedangkan harga pasar adalah harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Pada harga ini, barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta. Terbentuknya harga pasar itu sendiri melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli, sehingga pada akhirnya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, pada gambar terakhir ini kalian bisa amati itu adalah tabel harga pasar. Ketika harga barang 1000, jumlah permintaan 90 unit, sedangkan jumlah penawaran 10 unit. Ketika harga 3000, permintaan 70 dan penawaran 30. Ketika harga 5000, permintaan 50 dan penawaran 50.
Jadi bisa kalian lihat harga pasarnya adalah 5.000. Kenapa 5.000? Karena antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama. Begitu ya. Nah, dari tabel di atas bisa dibuat kurva seperti itu. Nah, jadi itu ada garis DD, itu adalah garis permintaan. Sedangkan garis S ke S itu adalah kurva penawaran, sehingga kedua garis tersebut itu ketemu suatu titik, itu adalah titik E yang disebut sebagai harga pasar. Jadi harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran itulah harga pasar. Nah, demikian ya penjabaran materi IPS pada pertemuan kali ini. Untuk latihan dan evaluasi, silahkan kalian kerjakan latihan mandiri bab 3. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.